Shalom, selamat datang di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Kemaka Menteng Jakarta. Judul Sekolah Sahabat selama 1 minggu ini berjudul Menyimpan Harta di Surga. Ayat hafalannya terdapat dalam Markus 8 ayat 36-37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Menyimpan harta di surga. Apa maksudnya? Siapa yang mengatakan? Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 20. Tetapi, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, gegat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bagaimana menyimpan harta di surga? Kita akan mendapat jawabannya melalui pembahasan berapa tokoh Alkitab dalam mengambil sebuah keputusan baik atau buruknya dalam menyimpan harta di surga. Tokoh pertama kita akan pelajari Nuh. Satu hati melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Tuhan ingin memusnahkannya, tetapi Tuhan melihat Nuh. Nuh hidupnya bergaul dengan Tuhan, dan Nuh menemukan kasih karunia. Nuh mendapat panggilan untuk membuat batra. Nuh menginvestasikan sumber dayanya dalam membangun batra di atas tanah kering. Seorang sahabat mengatakan, dapat saja Nuh menghabiskan waktu dan sumber dayanya membangun rumah untuk dirinya sendiri, tetapi dia memilih untuk membuat perubahan gratis dalam hidupnya dan menghabiskan waktu 120 tahun dari kehidupannya untuk menuruti panggilan Allah membangun batra, memberitakan khotbah, dan memperingati bahwa akan ada air bah. Begitu juga saat ini, kita sudah pada peristiwa akhir zaman. Keputusan apa yang kita buat? Kita tidak tahu kapan Kristus akan kembali. Dan biarlah kita melakukan apa yang Allah minta dari kita, bahkan meskipun itu berarti mengadakan perubahan-perubahan hidup yang besar. Dan tokoh kedua kita akan belajar tentang Abraham. Abraham dia pergi meninggalkan tanah kelahiran dan masa kecilnya. Pastilah itu bukan keputusan yang mudah. Dan tidak diragukan dia meninggalkan kesenangan dan kenyamanan dunia untuk melakukan hal itu. Ditambah lagi, dia mengadakan perjalanan tanpa dia ketahui arahnya. Percaya bahwa banyak keturunan akan datang dari istri yang mandul. Kemudian Abraham mengambil putra tunggalnya yaitu harta terbesarnya untuk dikorbankan. Inilah iman Abraham bersama Tuhan. Abraham puas berada di mana Allah menginginkannya ada. Kita belajar, bukan rencana Abraham kehidupan ini, tetapi tetap setia pada rencana Allah dalam kehidupan. Abraham, bapa orang yang setia. Sama seperti ini, begitu juga Abraham. Kita melihat seorang yang membuat sebuah keputusan besar mengubah hidupnya sebagai hasil dari menurut Allah. Kita lanjut ke tokoh ketiga. Ini adalah sebuah keputusan yang buruk, dan tokoh ini bernama Lot. Saat Abraham meninggalkan negerinya, sebagai sambutan terhadap panggilan Allah, keponakannya Lot memilih pergi bersamanya. Hingga Tuhan memberkati Abraham sampai-sampai hartanya bertambah banyak dan Lot juga. Sehingga untuk menghindari perselisihan seperti antar gembala, Abraham dan Lot harus berpisah. Lot diberi kesempatan untuk memilih terlebih dahulu. Kita bisa lihat dalam Kejadian 13 ayat 10-12, dan inilah pilihan Lot. Lot melayangkan pandangannya, dia memilih lembah Yordan, banyak air seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Tetapi kita bisa lihat, ini adalah keputusan yang salah. Terkadang dalam pencarian kita untuk hal-hal yang lebih banyak, kita tidak belajar pelajaran kita dengan baik. Lot kembali ke Sodom. Tetapi, belas kasihan Allah yang besar, Allah mengirimkan utusan-utusan untuk mengamarkan Lot dan keluarganya, memberitahu kehancuran kota yang tertunda. Dan sampai pada saat mereka keluar dari kota itu, istri Lot menengok ke belakang dan menjadi tiang garam. Lot masuk ke Sodom sebagai orang kaya dan keluar hampir tidak mempunyai apa-apa. Keputusan Lot yang buruk. Betapa kita harus berhati-hati dengan berbagai keputusan yang kita buat, terutama hanya memikirkan keuntungan jangka pendek. Yang berbeda
dengan gambaran besarnya. Dan kita lanjut ke tokoh keempat, sama halnya, mengambil keputusan yang salah, memulai kehidupan dengan menipu ayahnya, dan tokoh keempat ini adalah Yakub. Penipuan pada ayahnya dan mendapatkan berkatnya, membuat dia harus melarikan diri atau mungkin menghadapi hampir kematian dan pergi selama 20 tahun dan tidak pernah melihat wajah ibunya lagi. Dan sekolah sahabat kita mengatakan kesalahan yang menuntut pada dosa Yakub dalam peroleh hak kesulungan dengan tipu daya, sekarang jelas dinyatakan di hadapannya. Ia tidak berharap kepada janji-janji Allah, tetapi telah mencoba dengan usahanya sendiri untuk mewujudkan sesuatu yang dilaksanakan Allah di dalam waktu dan caranya sendiri. Dan kita bisa membaca dalam Kejadian 32 ayat 22-31 dan kita bisa lihat, tapi ada perubahan terjadi. Dia diberi nama Israel. Perubahan namanya memperingati pertandingan gulatnya dengan Allah. Dan hasil kemenangan Yakub mewakili pengalaman orang yang diselamatkan. Yakub telah menerima berkat yang telah menjadi kerinduan jiwanya. Dosanya sebagai seorang penipu telah diampuni. Dari seorang penipu menjadi pangeran. Dan tokoh kelima berbeda dengan tokoh ketiga dan keempat dari keputusan yang diambil. Karena tokoh ini seorang yang diangkat menjadi anak putri Firaun. Dia tinggal di Mesir. Dan pada saat itu Mesir adalah salah satu kekuatan terbesar pada zaman dunia kuno. Bangsa yang kaya dan berkuasa. Tokoh ini berada pada puncak kerajaan yang tentunya mendapat pemujaan, kesenangan, kekayaan yang menggoda. Tetapi tokoh ini dia mengambil sebuah keputusan. Tokoh ini adalah Musa. Apa keputusan yang dia ambil? Kita buka dalam Ibrani 11 ayat 25. Lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa harus menghadapi berbagai banyak tantangan dan cobaan. Dan kita tahu, Musa membuat satu pilihan yang benar. Meskipun ada saat-saat dia harus bertanya-tanya dalam dirinya sendiri jika dia benar-benar memilikinya. Musa melepaskan peruntungan duniawi terbesar yang setiap orang dapat harapkan dan malah menyimpan harta di surga. Saat ini, saat kita menjalani kehidupan kita, terkadang kita dicobai untuk menjadi kaya dan bersenang-senang. Dibutuhkan iman yang kuat untuk mempraktikkan penundaan kepuasan. Oleh iman, memandang pada satu mahkota yang tidak binasa, yang Raja Surga akan letakkan di atas kepala orang-orang yang menang. Iman ini telah menuntun dia memalingkan diri dari mahkota-mahkota kerajaan duniawi dan menggabungkan diri dengan bangsa yang hina, miskin, dan rendah, telah memilih untuk menurut pada Allah, gantinya untuk melayani dosa. Dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 289. Dan 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Terima kasih telah bergabung dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama dengan GMAK Jakarta. Jangan lupa untuk pelajari buku-buku Sekolah Sahabat setiap harinya karena masih banyak pelajaran lainnya yang tentunya akan memberikan kita kekuatan secara rohani. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat, Tuhan Yesus memberkati.